warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Itanti dalam mata pelajaran tematik Bahasa Indonesia tema 1 subtema 2. Sebelum ke materi selanjutnya, kita persiapkan ya buku kalian dulu. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu kalimat tanya. Apa pengertian dari kalimat tanya? Jadi, kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan atau yang ditanyakan. Yang kedua yaitu macam-macam kata tanya dan fungsi atau kegunaannya. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Ya, jadi kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Contohnya kita lihat di sini. Apa makanan yang sedang kau makan itu, Ali? Jawabannya, aku sedang makan lemper, Budi. Berikutnya kata tanya yang kedua yaitu siapa. Jadi, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya kita lihat di sini. Siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Itu kerabatku, Sami namanya. Kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval atau urutan peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Contohnya, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Jawabannya, acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober nanti. Kata tanya yang keempat yaitu di mana, kemana, atau dari mana. Semuanya artinya sama. Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi atau dikunjungi. Kita lihat contohnya di sini. Contohnya, di manakah kau membeli buku itu? Jawabannya, aku membelinya di toko buku seberang sekolah. Kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contohnya kita lihat di sini. Mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin? Jawabannya, aku tidak mengikuti acara perpisahan karena harus menemani adikku di rumah sakit. Yang keenam yaitu kata tanya bagaimana. Ya, kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Contohnya kita lihat, bagaimana cara menciptakan suasana yang tentram? Jawabannya, dengan cara membuat aturan, menaati peraturan yang ada, saling menyayangi dan menghormati. Ya, di sini ada dua ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, ini kebanyakan kalian mesti lupa.
Kata tanya harus diakhiri dengan tanda baca tanya. Biasanya kalian lupa memberi tanda baca tanya di akhir kalimat tanya. Yang kedua, kalimat tanya selalu diawali atau diletakkan di awal kalimat. Seandainya kamu bermain dengan siapa? Siapanya kita taruh belakang, itu salah. Yang benar adalah siapa yang kamu ajak bermain, itu baru benar. Siapanya ditaruh di depan. Berikutnya materi yang kedua yaitu paragraf rumpang. Apa sih pengertian dari paragraf rumpang? Jadi paragraf rumpang adalah paragraf yang memiliki bagian-bagian kosong atau rumpang, maksudnya yang belum selesai pada beberapa kalimat penjelas. Bagaimana cara mengisi paragraf yang rumpang? Yang pertama, cara mengisi paragraf yang rumpang. Yang pertama, isilah yang sesuai dengan kalimat sebelumnya atau yang berketerkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua. Yang kedua, kalimatnya tidak keluar dari topik, jadi tidak boleh kita membicarakan di luar tema atau di luar pembahasan. Di sini ada contoh paragraf rumpang. Kita lihat ya sama-sama contoh paragraf rumpang di sini. Kita lihat di sini. Kucing merupakan salah satu jenis hewan. Kita lihat, kucing jenis hewan apa? Mamalia yang ada di muka bumi. Selain itu, kucing juga dikenal sebagai salah satu jenis hewan apa? Peliharaan yang terkenal selain anjing ataupun kelinci. Kucing sendiri mempunyai sejumlah spesies yang tersebar di seluruh dunia. Namun, menurut beberapa penelitian, spesies kucing yang paling banyak tersebar dan paling banyak dipelihara di dunia adalah kucing ras campuran atau yang dikenal dengan sebutan kucing kampung. Jenis kucing ini memang terhitung banyak, apalagi di negara kita ini. Selain spesies kucing tersebut, terdapat pula beberapa spesies kucing ras alami yang lazim dipelihara manusia. Salah satu jenis kucing tersebut adalah kucing Sphinx yang kini mulai menjadi primadona bagi pecinta kucing. Hal ini dikarenakan spesies kucing mempunyai ciri khas, yaitu tidak adanya bulu di kulit kucing tersebut. Itulah tadi contoh paragraf rumpang atau paragraf yang masih di dalam kalimatnya masih kosong, harus kita lengkapi. Oke anak-anak, itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai yang pertama kata tanya, yang kedua yaitu tentang paragraf rumpang. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya anak-anak. Sekian dari Bu Istanti, terima kasih. Tetap semangat belajar, jangan pernah malas walaupun kita belajar di rumah. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.